sudah tanyakan apakah virus corona ini berbahaya? Jelas berbahaya, karena virus ini begitu membuat keadaan dunia begitu mencekam hari ini. Tapi di lain sisi saya ingin sampaikan bahwa pembunuhan pikiran lewat sugesti kata-kata jauh lebih berbahaya, karena hal itu berpotensi membuat orang jadi lebih pesimis, membuat orang jadi lebih rasa takut, cemas, dan membuat keadaan jadi lebih egois. Orang-orang dituntun lewat sugesti itu supaya tumbuh keegoisan. Jadi hal ini betul-betul berbahaya, saudara-saudara. Dan ini ketika pikiran dipengaruhi, maka keadaan kita jadi lebih buruk. Tubuh yang seharusnya sehat ketika pikiran kita terganggu, jadi daya tahan tubuh jadi tentunya berkurang dengan pikiran bermasalah. Maka ini sangat-sangat berbahaya. Tapi sayangnya kalimat-kalimat itu diucapkan dan dikemas dalam bentuk kepedulian. Orang menyebutnya bahwa dia tengah peduli. Misalnya dia peduli dengan dokter, sehingga diucapkan kalimat bahwa dokter butuh istirahat, dokter tidak diperhatikan oleh pemerintah, ada pemerintah harus diperhatikan dokter, kritik pemerintah dan lain sebagainya. Apa gunanya kalimat itu diucapkan? Karena kalimat itu tidak akan membuat keadaannya lebih baik. Misalnya dokter yang seharusnya dia tahu, dia bisa mensugesti pikirannya, dia bisa bekerja dengan totalitas, dengan maksimal, dengan adanya sugesti dari kata-kata kita, dia jadi ikut pesimis, mengurangi semangatnya, sehingga ada nuansa ketakutan di situ, sehingga keadaannya jadi tidak lebih baik. Jadi kepedulian semacam ini sering kita ucapkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama halnya kita berkunjung ke rumah orang yang lagi berduka, lagi terpuruk. Sebelum kita datang, dia sudah mulai mengembalikan pikirannya, sugesti pikirannya bahwa keadaan sudah membaik, bahwa ada rasa optimis dalam dirinya. Tapi tiba-tiba kita datang dengan air mata kepedulian, kita ucapkan kalimat, saya ikut berempati dan bersimpati dengan kamu, saya ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi sayangnya kalimat itu tidak membuat keadaan jadi lebih baik. Orang yang seharusnya sudah mulai pulih dari keterpurukan, jadi kembali menghayati kesedihannya dengan kita menumpahkan air mata. Jadi saudara-saudara, hari ini pemerintah, tenaga medis siapapun itu tidak membutuhkan kritikan dari kita semua. Karena yang dibutuhkan adalah kalimat penguatan, kalimat yang optimis bahwa keadaan akan membaik, bahwa keadaan akan segera pulih seperti semula. Itu yang dibutuhkan oleh bangsa hari ini. Lalu kalau kita pertanyakan, apa nggak boleh mengkritik? Ya, mengkritik boleh aja. Tapi kalau seandainya kritikan kita hari ini akan membuat keadaan menjadi lebih buruk, maka hentikan kritikan itu. Sebetulnya saudara-saudara, virus ini sebetulnya memberikan nasihat yang indah. Virus sekarang bisa jadi tengah meneliti kita. Siapa kita di negeri ini diteliti oleh virus. Kita yang mengatakan nasionalisme, kita yang mengatakan cinta rakyat, kita yang mengatakan pro rakyat, kita yang mengatakan bersama rakyat kapanpun, bahkan 24 jam kita punya waktu untuk rakyat. Sekarang dengan adanya ini kita jadi diuji kan. Jangan-jangan kita yang mengaku peduli rakyat, bahkan yang telah bersumpah di atas kitab suci akan mengorbankan jiwa dan raga untuk Ibu Pertiwi, jangan-jangan itu ucapan kebohongan semata. Dengan ada virus ini kita dulu semangat bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos. Sekarang jangan-jangan bagi-bagi masker aja kita nggak mau tuh sekarang. Kita pada lari, kita kata kabur. Partai-partai politik yang katanya selalu bersama rakyat, hari ini nggak ada virus ini kita diuji kan. Jangan-jangan ucapan kita selama ini cinta dengan rakyat adalah ucapan kebohongan. Virus jadi menguji kita, siapa kita di negeri ini. Dengan kita yang sibuk kampanye, sibuk ini, hari ini kita kabur meninggalkan rakyat. Akhirnya belang kita dan siapa kita jadi ketahuan dengan adanya virus ini. Kita yang pengusaha, kita yang
orang katanya siap memberikan bantuan kepada rakyat. Kita adalah orang yang pro rakyat, bahkan ketika ada kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan pikiran kita, ikut kita demo bahwa kita menuntut pemerintah untuk pro terhadap masyarakat. Lah kita yang hari ini berjualan hari ini. Jangan kita jual masker yang harganya 75.000, biasanya kita jual 350.000. Kita tidak pro rakyat, justru kita mengambil keuntungan dari musibah ini. Ini gampang kan menguji siapa kita di negeri ini. Jangan nuansa aja tuh, gaya aja tuh yang pro rakyat, cinta masyarakat, tapi dasarnya tidak. Sama halnya kayak begini, saudara-saudara. Ada orang yang lagi kecelakaan di depan kita, lalu kita dengan kawan-kawan kita menengok bahwa ada kecelakaan, lalu kita ucapkan kalimat kepedulian kepada kawan kita. Aduh bro, kasihan ya bro ya, dia terluka, dia patah kayaknya tuh, kepalanya benjol bro. Iya bro, kasihan kita ya bro. Kita mengucapkan kalimat kasihan itu tanda kita mengatakan peduli dengan mereka yang terjatuh. Tapi orang lain tidak mengucapkan kalimat itu, dia langsung gotong, dia bawa ke rumah sakit. Dan itu jauh lebih efektif, saudara-saudara, sebagai untuk sebuah pembuktian. Karena pembuktian itu tidak diucapkan oleh kata-kata, tapi dilakukan oleh tindakan. Hari ini kita bertindak tidak untuk bangsa dan negeri. Jangan-jangan kita bertindak hanya untuk mengompori pikiran orang lain, supaya orang lain pesimis, supaya orang lain egois tuh dalam menangani masalah ini. Orang lain jadi meledak-ledak dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian saudara-saudara, kita juga ini bahwa virus ini juga menghadirkan nuansa kita terhadap agama. Kita yang mengaku selama ini orang-orang yang beragama, orang-orang yang bertuhan, kita diuji oleh virus ini. Kita diingatkan dan disadarkan oleh virus ini. Kita selama ini mungkin mengucapkan kalimat bertuhan, itu hanya ucapan belaka yang jangan. Atau bisa jadi kita mengaku beragama itu hanya untuk KTP, mengisi KTP saja, atau mengisi belangko untuk membuat SIM. Itu padahal kita nggak benar-benar menumpahkan jiwa dan raga kita untuk Tuhan. Kita yang selama ini sering demo, barangkali menuntut keadilan segala macam yang dengan dalil agama, sekarang kita diingatkan oleh virus ini. Kalian selama ini nggak serius tuh dengan Tuhan, maka dengan ada virus ini momen terbaik saudara-saudara agar kita betul-betul menyandarkan semuanya pada Tuhan. Di saat medis, tenaga kesehatan belum menemukan solusi untuk mengatasi virus ini, maka mengadu kepada Tuhan itu adalah pilihan yang sangat baik untuk kita jalani. Jadi ada nuansa yang bagus. Kita yang selama ini nggak peduli dengan kematian misalnya, kita seolah-olah hidup merasa nggak mati, nggak akan mati gitu. Padahal kita sudah sering mengantarkan saudara-saudara, famili kita ke liang lahat, liang kubur, tapi kita sendiri seolah-olah dalam kehidupan berlagak seolah-olah nggak akan mati. Akhirnya dengan ada virus ini kita diingatkan kan bahwa kita akan mati. Ya, seyogyanya memang dengan atau tanpa virus kita juga akan mati sebetulnya. Tapi dengan ada virus ini kita jadi diingatkan, lebih sadar lagi. Ayo, kalian akan mati, kalian akan pulang dengan atau tanpa ada virus. Tapi kalaupun kita akan mati dengan ada virus ini saudara-saudara, maka kita buat hal hebat sebelum kita mati itu. Mari kita tinggalkan legacy yang bagus untuk orang-orang yang kita tinggalkan, untuk famili kita, orang-orang yang kita sayangi. Maka kalaupun mati, kita meninggalkan sesuatu yang baik untuk keluarga, untuk bangsa dan negara ini. Jadi apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan dari virus ini? Tentunya kalau kita mau memperbaiki diri dari kejadian ini. Kemudian kita juga untuk menyadari saudara-saudara bahwasanya selama ini kita yang tengah sekolah, tengah kuliah, sekarang dengan ada virus ini kita dihentikan. Jangan, kalian bersama-sama dulu, kalian sendiri-sendiri berdiam diri di rumah. Ini banyak pembelajaran juga yang bisa kita terima sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai orang-orang yang terkurung di perantauan, gak bisa pulang. Akhirnya
Dengan ini kita disadarkan kan bahwa betapa nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga saat ini, dan itu tidak kita dapatkan selama ini. Kan kita nggak peduli tuh dengan keluarga, pulang dari kuliah misalnya, dari kampus libur atau pulang sekolah, kita lebih banyak menyentuh handphone ketimbang berkumpul. Kita mungkin sudah lupa kapan terakhir kalinya makan bersama keluarga. Akhirnya dengan virus ini kita jadi sadar kan bahwa keluarga itu penting bagi kita, berkumpul bersama keluarga penting. Nanti setelah virus ini reda, maka kita diajarkan kalian harus lebih sadar butuh keluarga, bukan ilmu itu. Ilmu itu nomor sekian, tapi adab kalian terhadap keluarga, berkumpul bersama keluarga itu jauh lebih diharapkan ketimbang materi yang ingin kalian capai itu. Kemudian virus ini juga mengingatkan kita tuh, kita kumpul-kumpul dilarang. Selama ini bisa jadi kita sering berkumpul bersama-sama itu karena hanya ada kepentingan di antara kita, karena ada koalisi di antara kita. Kalau tidak ada kepentingan kita kumpul-kumpul, tapi untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Artinya perkumpulan kita dasarnya itu tidak ada ketulusan, baik untuk membangun negara ataupun bangsa ini. Sekarang dengan virus nyuruh kita, kalian istirahat tuh, yang hebat-hebat di negeri ini, pemimpin-pemimpin itu istirahat di rumah sendiri-sendiri dulu. Biar kalian introspeksi bahwa selama ini kalian nggak tulus tuh dalam membangun bangsa dan negara ini. Kalian bersama hanya karena ada kepentingan, karena ada saling menguntungkan satu sama lain. Tapi ketika berseberangan dengan partai politik kalian nggak bersatu kan? Justru hujatan kebencian yang kalian dorongkan, saling jelek-menjelekan yang kalian tampilkan, baik itu di media massa ataupun di televisi dan lain sebagainya. Jadi hari ini berhenti deh kita berpura-pura. Hari ini jadi pelajaran yang enggak, semuanya ada hikmahnya. Yang penting kita jalani dengan penuh optimis, dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan. Wah, mudah-mudahan keadaan hari ini akan cepat membaik. Kita juga mendoakan tenaga medis, para dokter, pemerintah untuk selalu kerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini akan dihitung dalam sejarah bahwa ini adalah bukti bahwa kita mencintai negeri ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan setelah ini berlalu, kita jadi sadar, kita akan memulai dengan ketulusan tanpa ada kepura-puraan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum.